Halo, apa kabar? Ketemu lagi di channel Api Air Kehidupan. Kali ini, saya akan membagikan sharing tentang kuasa doa kembali. Nah, kalau waktu yang lalu tentang kesembuhan orang sakit, maka kali ini tentang kelepasan dari kuasa si jahat. Dan itu nyata. Saya akan men-sharingkan sebuah kesaksian dari seorang bernama Eva dari Ohio. Dia bersaksi ketika melayani seorang wanita di mana Sandra Sims dan Eva menjumpai seorang di panti jompo bernama Mary. Ia dikuasai oleh iblis. Setiap kali mereka berjalan di gang yang menuju kamarnya, ia mulai bergetar dan membuat suara keras mengatakan hal-hal seperti ini. I know who are you. Aku tahu siapa kalian. Aku tahu siapa yang kalian wakili. Aku tidak mau kalian ada di sini. Suara yang bergetar dengan kuasa iblis itu terasa sekali. Jadi, iblis yang ada di dalam Mary itu tahu Eva yang datang bersama temannya itu mewakili Tuhan Yesus, dan dia tahu, iblis itu tahu apa tujuan mereka. Dan Mary yang dikuasai roh jahat ini mulai mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata hujatan dan menjijikan. Itu ciri-ciri dari si jahat. Setiap orang yang ada di panti jompo itu takut pada Mary. Tidak ada seorang pun, mulai dari petugas kebersihan sampai perawat, yang berani masuk kamarnya seorang diri itu nggak berani. Dan tidak ada yang mau merawatnya karena tingkah lakunya yang kasar ini. Karena itu ia tidak mendapat perawatan yang semestinya. Nah, ketika dirasa sangat perlu untuk masuk kamarnya, beberapa petugas terpaksa masuk bersama-sama. Mary tidak membiarkan seorang pun menyentuhnya atau mendekatinya. Maka Eva dan Sandra mulai berdoa puasa untuk Mary secara teratur. Dibutuhkan waktu 2 bulan sebelum Mary membiarkan mereka masuk kamarnya. Mereka berdoa kepada Allah untuk supaya Tuhan mengangkat segala kepahitan dan kepedihan hati Mary. Supaya setan-setan itu tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Karena kalau masih ada dosa, ada kuasa, ada tempat buat iblis, maka iblis itu menetap di sana. Dan tempat itu adalah kecewa, kepahitan. Nah, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Mary pernah disalahgunakan secara seksual semasa kecilnya. Lalu mereka mulai berdoa mengikat iblis itu supaya ia tidak dapat lagi menggunakan kuasanya atas Mary dan menyatakan bahwa ia tidak dapat bicara lagi dengan Mary. Sehingga mereka berdoa meminta agar perlindungan Allah mengelilinginya dan Allah memberinya mimpi dan visi yang baik agar para malaikat melayani dia. Mereka sepakat mengikat segala kuasa jahat yang ada dalam tubuhnya sehingga tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Ingat, ada kuasa dalam kuasa doa sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan mereka dengan tekun mempercayai firman Tuhan, mereka ikat setiap kuasa iblis itu, orang jahat itu. Semakin lama semakin terikat dan mereka pun dibungkam. Nah, selama kurang lebih 8 bulan setelah pertemuan pertama mereka dapat masuk di kamar Mary, di mana mereka terus berdoa, berpuasa bagi Mary dan melayani dia. Saat itu Eva memberikan kesaksian bahwa usaha mereka melayani Mary itu juga didukung oleh jemaat di gereja, di mana dia bersaksi untuk mohon dukungan doa. Sehingga waktu mereka bersatu hati di kebaktian gereja dan membawa Mary dalam doa mereka, di mana pendetanya yang bernama Mike juga mendapatkan foto Mary agar dia dapat berdoa baginya, sehingga dukungan iman itu akan menghasilkan mujizat lebih cepat. Akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk melayani luka-luka batin di dalam hidup Mary, sehingga dia pun mau melepaskan amarahnya melalui tindakan iman, bahwa akhirnya Mary mengakui
Setelah didoakan, dia dapat dorongan untuk aku mau berubah. Aku mau melepaskan semua amarah itu dan tidak membiarkan celah apapun lagi terbuka bagi musuh dalam hidupnya. Dia mau mengampuni orang-orang yang menyakiti, melukainya di masa lalu. Kira-kira 2 minggu kemudian setelah Mary melakukan itu, dengan dilayani Eva dan Sandra, akhirnya Mary memberikan hidupnya pada Tuhan. Nah, ketika hidup kita sudah diberikan seutuhnya pada Tuhan, maka Tuhan berhak lebih banyak untuk masuk dalam hidup kita. Terang itu masuk, maka yang gelap akan mulai menyingkir. Iblis mulai kehilangan tempatnya. Lambat laun Mary mulai berubah total. Ia mengizinkan orang-orang mengasihi dan menyentuhnya. Suara yang menjadi semakin lembut dan tenang. Bahkan ada perbedaan yang mencolok dari foto dirinya yang sebelumnya dan yang sesudah ia memberi diri pada Tuhan. Mary yang sesungguhnya telah tampak kembali. Sekarang hadirat Allah menguasai hidupnya. Bahkan kepala rumah jompo memanggil Sandra dan Eva ke dalam kantornya untuk memberi tanda mata ucapan terima kasih. Ia berkata staf-stafnya sering menanyakan apa yang telah mereka lakukan pada Mary. Ia sangat berbeda sekarang. Ia tidak lagi kasar, sekarang perawat tidak lagi takut kepadanya, sehingga dapat memberikan perawatan yang jauh lebih baik baginya. Nah, itulah sahabat terkasih, sebuah kesaksian nyata bagaimana doa mengubahkan kehidupan orang. Apakah ada sifat buruk atau tekanan dalam hidup kita yang ingin kita lepaskan, datang pada Tuhan, atau bisa minta dukungan doa orang-orang yang mengasihi Anda, keluarga Anda, atau hamba Tuhan, dan juga bisa kepada kami di Api Air Kehidupan ini. Kita akan dukung berdoa bersama supaya hadirat Allah, sorga, menjadi lebih nyata lagi di bumi ini dan setiap orang dapat menikmati kasih Tuhan. Indah bukan? Kita tidak akan melihat lagi pekerjaan iblis di tengah-tengah kita, tapi pekerjaan Tuhan, di mana sorga itu turun ke bumi. Seperti doa Bapa kami, seperti di sorga, demikianlah jadi di bumi kehendak-Mu ya Bapa. Dengan sorga penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita dan kebaikan. Bayangkan jika bumi penuh dengan semuanya itu, jauh lebih indah. Orang tidak akan tertarik lagi membaca hal-hal yang kejahatan, pembunuhan, dan pekerjaan iblis yang rendah. Itu akan ditinggalkan orang. Tertarik melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Rencanamu